Bismillahirrahmanirrahim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Wa idza ra'a alladzina zalamul 'adzaba fala yukhaffafu 'anhum wa la hum yunzarun. Wa idza ra'a alladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana ha'ula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadzibun wa alqaw ila Allahi yawma idzin salama wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya'rifuna ni'matallahi, ya'rifuna padha ngerti sapa wong kafir, ngerti ni'matallahi ing nikmate Allah. Mereka do ngakoni nikmate Allah, yukiruna tegese padha ikrar, padha ngakoni sapa kufar. Bi anna halan sak temene nikmat min indihi saking kersane Allah. Tapi tumayung diruna mongkon di padha ngingkari sapa kufar ha ing nikmat. Bi isyrokihim kelawan sebab perilaku kemusyrikane kufar utawa kelawan sebab musyrike kufar. Wa tarun lan utawi akeh wong kafir utawi akeh penduduk Mekah iku al-kafiruna iku padha mati kafir kabeh utawa padha berperilaku kafir kabeh. Wa kulan ini kau sira Muhammad ya manaf asu ing dalem dinane nangekno sapa ingsun. Ingsun nangekno to bangkitno mingkul li umatin saking saben-saben umat. Engson nugasno bangkitno syahidan ing siji seksi. Wa syahid ku nabi yuha iku nabine umat. Ya sedukan nyekseni sapa nabi laha maring umat, maksudnya manfaat bagi umat wa alaiha lan larat ing atase umat, baik saksi yang menguntungkan maupun merugikan. Wa wa yaumul kiamat iku dina kiamat. Sumala yudanu mongkon luwih ora jenenge izin sapa lilladzina kafaru sapa kedhe wong sing kafir. Gak jika izin pilih dari yang dalam jalur alasan atau yang dalam mengajukan alasan harus alasan walau tan orang note kufar istata guna iku iso den baleno sapa kufar manane ora mungkin bali ning donya ayo lagu tegese ora den subreh ora den goleki minum sanging kufar walau uga kemungkinan bali ayo rujuk tegese bali ilama maring perkara yurdi kang iso ngridakno koma Allah taala ing Allah taala to ilama maring perkara ya do ingkang ridho sapa Allah taala sami mawon ilama yurdillah utawa yardo wa idza ala nalikane ningali sapa Allah dina dolan ngomong sing dolim ai kafir ala da peng siksa anak fala yufahu mongko ora den ringakno apa adab anhum sang kufar ayil ada kudu kesewrat den rikano faizah wala gunan ora te kufar yuduna iku den kai penundaan sapa kufar yung haluna tegese den tunda sapa kufar anu sanging adab idaro aulalikane wis ningali sapa kufar kuwi adab wa idaro alanani ningali sapa alladina asyraku ngomong teng musyrik syuraka alumeng pira-pira mitra-mitrane alladina asyraku benar sayat ini sang pira-pira setan wiri halan yani sayatin kalau mongko padha ngucap sapa alladina asyraku rabbana haula Rabbana do pengiran kita haula te mongkon-mongkon wong musyrik syuraka ana iku pira-pira wong-wong sing mitra kita. Manane sesembahan kita alladzina rupani syuraka kuna kang ana kita nasbu iku nyembah kita. Nah butuhum tegese nyembah kita umeng alladzina asyraku to umeng syuraka. Min dunika saking saliyane panjenengan. Fa'al mongko padha numibakno to padha nglakoni numibakno sapa kufar. Ilayhim maring ikilah ngeten mawon fa'al ko monggo padha lumibakno sapa syuraka nggih ilayhim maring kufar alqaula ing pengucapan kalau sing ngucap sapa syuraka lagu maring ikilah far innakum lakadzibun innakum satamne sira kabeh lakadzibun dene pendusta kabeh fi qaulikum ing dalam pengucapan sira kabeh innakum abadtumuna Innakum satamne sira kabeh abad dumuna nyembah sira kabeh ing kita.
Kama kau tidak perkara fi ayatin ukhra ing dalam ayat sing liya, maka nuyana yakudun. Maka ora ana sapa kufar iyana ing kita yakudun nyembah sapa kufar. Saya kuruna bakal padha ngapiri sapa ikilah para syuraka mi ibadatihim kelawan nyembah kufar. Wal kolan padha nemi bakno sapa ikilah kufar ilang wa maring Allah yauma idzin ing dalam dinane hisab atau dinane kiamat assalama ing ketundukan ning hukum. Istaslamu tegese nyerah sapa kufar ning hukmi maring hukume Allah. Wa dalalan dadi ilang tobat dadi ilang ing sing kufar koma perkara kanu kang ana sapa kufar ya faruna gawe sapa kufar. Min anna alihatahum sangi sak temne sesembahane kufar. Iku tas kau nyapati sapa aliha lagu maring kufar. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adzaban fawqa. Alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa ladina. Wa saddu lan padha ngalang-alangi sapa ladina ana ing manungsa an sabilillahi sangi dalane Allah iki tegese agamane Allah. Zidnahu bakal nambahno ingsun ing kufar adzaban ing siksa. Fawqa adzabi kang sak dhuwure siksa sing esono. Allah dirupane siksa istahaqquhu kang padha ngehaki sapa kufar ing lagi bikufrihim sebab kekafirane kufar. Kala dawa sapa Ibnu Mas'ud aqaribu rupane ngrasakno pira-pira siksa kang rupa kala jengking. Anyabuha kang utawi tarine pira-pira kala jengking niku kan nakhlit diwali iku kaya dene kurma utawa wit kurma sing dawa-dawa. Siunge ini kaya wit kurma sing dawa-dawa. Bimas perkara kang ana sapa kufar. Iku siduna padha ngrusak sapa kufar. Bisa diin sebab oleh nglarang kufar annasa iso nglarang ane iman sing iman. Wakur lan ilinga sira yaman apa sing dalem dinane nak enak ingsun sikul umat ing saben-saben umat sahidan ing seksi alihim kang ing atase umat. Aku nangekno seksi saking min anfusihim saking awak dhewe ne umat. Wa syahid nabi umat. Wajina lan ana kita buka lan sira Muhammad sahidan khalid di seksi ala haula ing atase mengkon-mengkon kaum seksi kaum sira. Wana jannah nurun ingsun alika ing atase sira alkitab ing kitab Al-Qur'an fiksi Qur'an. Oleh kunurono tiganan khalid di penjelasan bayanan fiksi khalid di penjelasan likul lisein maring saben-saben perkara. Yakta juga butuh ilahi maring sesok anak menungso min amri syariat sanging urusan syariat. Wa udan nahali dadi petunjuk lan dolalah sanging sesatan. Wa rahmatan lan dadi rahmat wa busyra lan dadi berita seneng jannah lan swarga lil muslimina kedhe wong Islam ing muwahhidina kedhe wong sing nglakoni tauhid. Mun kula terangaken masalah wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan tumala yudalil ladina kafaru wala gunnahu istara. Ini kalau coba satu hadis sahih ini Muslim Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat sing ahli Quran. Terus di antara 8 sahabat sing spesialis Quran niku wonten sing asmane sinten Abdullah bin Mas'ud. Niku menangi periode Mekah. Liyane niku sahabat Quran rata-rata sahabat Ansor kados Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Niku rata-rata saking Ansor. Kanjeng Nabi nyuwun, ya Abdul bin Mas'ud, ikra'il Quran. Aku wacana Quran. Kata Abdul bin Mas'ud, aqra'u wa'alaika unsil. Bagaimana mungkin ya Rasulullah saya membacakan Quran kepada engkau? Sementara Quran diturunkan pada engkau. Jawab Nabi, ini uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku itu seneng nak krungu Quran diwaca wong liya. Mesti aku kadang seneng ngrungokno. Terus Allahu amaraka bihadza. Napa niku perintah pangeran? Jawab Nabi, "Na'am." Iya. Terus katanya Abdul bin Mas'ud tampil lagi, Allahu amaraka bihadza. Apa itu perintahnya Allah? Nggih. Terus Allah samani apa Allah menyebut nama saya? Terus kata Nabi, "Na'am." Terus Abdul bin Mas'ud baca surat Nisa sampai ayat
fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahid. Bagaimana kamu Muhammad menanggapi satu hari di mana setiap umat itu saya bangkitkan satu saksi, baik saksi itu memberatkan, itu saksi sing alaikum, maupun saksi yang menyenangkan, ini disebut saksi lakum. Wajibna bika 'ala haula'i syahidah, dan kamu sendiri nanti jadi saksi atas semua umat. Itu ketika Abdullah bin Mas'ud melengak delok wajah Rasulullah, ternyata faidan aina hutadrifani, ternyata matane Nabi ini, peninggalan Nabi ini bercucuran air nopo mata. Dihentikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ketika dihentikan, ini mergo ayat satu lebih seru meneh, lebih tragis ini ku. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa 'asaw ar-rasula law tusawwa bihimul ard. Bagian qiraah law tasawwa bihimul ard. Ketika terjadi kiamat dengan prahara kiamat, itu orang-orang kafir berharap andaikan mereka diratakan dengan tanah. Law tusawwa bihimul ard. Nah, teng surat Amma disebut ya letani kuntu lahum. Nah, yang perlu kula aturaken ten mriki, saya itu berkali-kali ngomong karena ini ngaji ulama. Ulama itu ciri utamanya ngelingno sangune akhirat. Terus kemarin saya malam Senin pun sholat tasbih, jadi begini kan. Orang menghadapi sowan dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus aki-akian seksi. Aki-akian apa? Seksi. Baik seksi itu meringankan maupun seksi memberatkan. Terus karena yang ditanggleti pangeran Jingben itu buatan lesan, karena lesan itu bisa bohong. Jadi istilah pengen surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut mereka dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan itu yang ngomong, wa tasyhaduna arjuluhum, saksi di tangan nggo maksiat itu ngomong, sikil nggo maksiat ya napa. Dan itu lucunya ada satu dialog ketika tangan misalnya cerita, nggo maksiat cerita, niku jiwane jenengan itu tak kok. Wa qalu li juludihim libasadidum alaihi. Bagaimana mungkin kowe iku tangan sing zaman tak nggo maksiat kowe melok nikmati, saiki udah diseksi memberat. Irung nggih ngoten. Wong dhisik kowe melok ngambung nikmati kok saiki dadi seksi napa? Memberat. Engko alat kelamene wong sing maksiat, wetenge koruptor, wetenge wong sing tukang maksiat itu ana saksi memberatkan. Mulane dari jiwane wa qalu li juludihim libasadidum alaihi. Kowe melok ngrasakno kok saiki dadi seksi napa? Memberatkan. Allah itu memberatkan alaih. Siapa kalau antakono wahul ladzi antakono kulla syai. Ya mbok sok aku nyeksaini aku dhewe ora ngerti-ngerti ngomong. Jadi mulane terus ngendikan kanjeng Nabi, nak kowe kepengin seksine akeh, niku ya sujude sing akeh. Mergo bumi sing dienggo sujud niku sampeyan dadi seksi bahwa kita di dunia telah nopo sujud. Nah, ini ketika ada ulama nak sholat jamaah ke masjid atau musola itu istiqomah itu tidak baik karena nanti seksinya kurang nopo. Kalau nak istiqomah kan itu saja begitu. Berarti itu. Nah, mau istiqomah dia wong bodoh, itu kurang diperhitungan dagang. Lengke, kasus pulau itu seksinya kata. Mau menang wong alim sing sering keluyuran malah kata. Dari kasus kau dengan Rembang, ke sholatnya kadang ten pagi, kadang sholatnya ten putih puro, ke sholat Malay dan Solo, sholat ten Meriki, dan kalau tugas kerja di Jakarta sholat ten putih Jakarta. Kalau nanti ten Mekah, nanti sholat ten Mekah ten Medina, kalau nanti ten Malaysia, jauh sebagainya. Kau lu kena melarat sholatnya panjang. Jadi orang melarat itu lor, bang. Jadi, orang prospek dunia, orang prospek nopo. Lo kecuali dia nerito betul betul, padahal tetap gerem. Nah itu orang fasirat dunia nopo, malah. Jadi orang tuanya orang tua. Terus ini penting ya kalau aturakan. Saya tidak peduli apa teori saya populer apa enggak, tapi memang kalau hadis-hadis ngendikan begitu.
Ketika Nabi maka perbanyaklah saksi-saksi. Ya, perbanyaklah nopo saksi-saksi. Begitu juga air mata. Ketika misalnya jenengan tahajud nangis, air matanya menetes. Itu Allah bersumpah, saya tidak akan menyiksa mata yang mengalirkan air mata demi takut karena saya. Nah, tapi kan orang tahu iso nangis, berarti orang tahu Allah gak iso nglakoni sumpah. Uya udah berhasil. Terus ini penting kalau aturakan. Jadi nanti ngadepi pangeran itu kata-kata nopo seksi. Mulane terus kados wonten tiyang sing ekstrem. Iku nak sajadah wae rusak. Mergo kae nek diubah nopo rusak. Mulane tiyang A niku nak sujud niku gadu lempengan niku tinggal nopo. Dan itu banyak ulama yang tidak mensunatkan sajadah. Alasannya nak dulu seksi ora seru. Jadi seru proslin, seru apa niku? Keramik. Apa sing terasa gede nopo? Tekel marmer. Jadi kita tambah marmer tambah seru. Itu memang banyak juga ulama yang mengatakan sholat itu kesunatannya tidak ala sajadatin karena saksi yang sajadah itu kurang seru marmer, seru apa? Sehingga malah sebagian mazhab firqah Islam dan Syiah itu meyakini ya kalau sholat ya harus langsung apa? Tanah, utawi waktu. Ini kalau cerita kalau itu memang filosofinya sebetulnya itu bukan masalah apa, masalah nopo seksi. Terus, anak pulau biasa misalnya saja tak pikir ini waktu nih sore ya ngerti lah, aku juga nopo. No, ini berlebihan. Yang Arab ini malah parah menek, permadaninya bandel-bandel sampean. Malah rata sujud ning waktu teng nopo. Makanya orang sujud ngecap terus sujudnya langsung waktu perang dosa jatuh terus angin seringnya itu ya jelas itu kurang lor itu betul betul. Sekolah balik malam ini sekolah cerita tentang hadis Sahih malam. Saksi itu penting sangat. Sebab itu misalnya kata yang sing hafal Quran. Ngendikane Allah lewat Kanjeng Nabi dan hadis kursi, aku ora bakal nyiksa ati sing fihi wi'a'un lil Quran, sing ati iku dadi adae Quran. Sehingga orang-orang yang di hatinya ada Quran, baik itu 30 juz atau 2 juz, pokoknya penting ono Quran. Itu tidak akan dimakan oleh api neraka. Jadi la yu'adzibu wa qalban fi wi'a'un lil Quran. Sebab itu terus ulama-ulama dulu itu mensyaratkan minimal orang itu hafal misalnya kayak Fatihah, kayak ayat Nabur, kayak ayat Qul surat Qul. Itu ada sahabat itu di mana-mana ngimam itu pakai Qul. Saking ora apal liyane itu saking. Oh itu rakaat ulangi Qul, rakaat saniyah ya napa. Nah, sawangane kurang suwe Qul di bulan. Itu. Kalau tadi itu hasil selesai. Suatu saat Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Ya Muhammad, orang yang berkulhuria itu, yang sering maca apa? Iku kekasihku. Padahal sahabat yang mau gremeng, semua semati urip kanggo imam iku mesti imam nopo? Kulhu. Dene masyhur dadi imam nopo? Kulhu. Terus tamil ditimbali dengan Nabi. Ya pulang, kenapa kamu dicintai Allah? Karena saya kalau sholat selalu baca kulhu. Kenapa kamu baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman fa'uhibbu an aqra'ah. Karena dalam surat kulhu itu sifat-sifatnya Allah. Sehingga saya senang membaca itu. Karena itu sifatnya Allah. Terus kata Allah, ya Muhammad, beritahu dia, Ani uhibbu, bahwa saya mencintai dia. Makanya saya ini punya sanad 2 dulu mbak saya, bapaknya bapak itu namanya Mbak Nur Sam. Itu mulai nikah sampai kabur itu puas. Nirakati ben de anak putuan. Dia kesampean kula niki. Nah, sampai romono nirakati ora kesampean. Dulu mbak saya itu foto mulai kawin nganti mati. Itu mulai dulu ben putuan itu. Dalam mulai alit sing diyakini mulai kula lahir. Kakak kula niku ngantos tahu dadi wakil bupati. Saudara saya semuanya SMP SMA, saya kok enggak boleh SMP SMA karena mbak saya itu
Putuku sing alim juga, jadi rasa sekolah. Yang mulai lahir itu begitu beliau bilang begitu. Malah ini kalau orang baru kan paham. Sebenarnya ini cerita guyon ngomong. Malah ini kalau itu rantai nasib betul. Ini rasa iri kan ngomong itu. Mana asal usul. Itu beliau mau wafat. Itu wasiatnya itu kalau malam 1 sampai 7 kan wajah nogol dupeng patangnya itu bisa. Ya beliau yang wiridanya itu ya hanya baca dulu. Ya, yang lainnya ya rutinan biasa saja. Ya begitu. Jadi kalau punya anak dari bapak dari Kiai Hamid Pasuruan disuruh sering baca Fatihah. Kalau dari mbak saya sering disuruh baca apa? Kalau dari guru-guru saya karena saya orang alim ya belajar tafsir, belajar fikih macam-macam. Rutin ngajari aku bagas mesum nih, boleh aku cuma itu. Jadi ya, tapi itu gue iling-ilingan dunia di Pulau Turun 5 nanti kan total. Jadi ya itu memang seni ya seni. No, dan itu nggak apa-apa. Artinya itu ya nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa itu nggak punya akibat apa-apa. Paham itu kalau terangnya. Terus termasuk jenengan kalau siapa saja yang di sini. Jangan anggap karena kita ini tidak hafal Quran. Jadi para hafid sendiri itu kadang berlebihan. Ngira kalau yang bawa Quran hanya para hafid. Memang para hafid lebih sempurna. Karena hafal 30. Tentu kita fair itu lebih sempurna. Sebetulnya itu untuk dikatakan membawa Quran itu dari 30. Misalnya sampai hafal kulhu, hafal ayat apa? Kursi, hafal ayat-ayat yang menerangkan sifatnya Allah. Karena ayat-ayat yang tidak menerangkan sifatnya Allah Ta'ala itu akan habis lewat zaman, hukum sosialnya. Misalnya kayak ayat wasari itu fakta wa itu dimana maling ketok tangane. Di era modern negara Islam lah rawani ketok. Artinya ayat ini sing lakoni rawono kita baca sebagai ibadah tapi wis ra iso dipraktek. Itu ayat-ayat sifatnya Allah Ta'ala, misalnya Allah la ilaha illa huwal hayyul. Nah, makanya itu ngendikane Nabi misalnya suatu saat orang wong mati. Wong mati ini hafal surat Baqarah. Sak Quran ora hafal, sing hafal surat Baqarah. Padahal surat Baqarah rong juz napa? Itu kali Nabi sama Rasulullah Al-Waqiyah. Surat Baqarah itu oleh Nabi dikatakan Al-Waqiyah, penjaga dari siksa kubur. Barang si fulan itu mati kata Nabi, "Wana mbuli di ning dunya mbuli." Boleh apa dilakukan? Apa disiksa malaikat dituang ke surat Baqarah. Wapi disiksa krono disopot ditang ke surat Baqarah. Sampai malaikat itu pusing. Ya Allah, engkau ini menyuruh saya nyiksa dia, tapi setiap mau saya siksa kok ditang? Tidak. Jadi pangeran dia naik. Ya itu malaikat tukang nyiksa itu tak kongkon apa. Wong ibu itu apa surat Baqarah? Surat Baqarah itu nakis siksa itu ben surat Baqarah tukang nopo. Pangeran dia cara ada lagi profesional apa? Profesional. Jadi akhirnya hatta dia ilal jannah. Sehingga surat Baqarah itu sampai mengawal dia menuju neraka. Kemudian Nabi cerita lagi ada orang di kuburan itu gelap sekali. Tapi karena dia hafal surat Tabarok, nurnya surat Tabarok itu mengantar dia sampai ke surga. Bahkan dalam sebuah hadis yang paling saya bangga hafal Quran itu, kalau hafal 10 salah kuannya berapa? Niku kalau para wali itu nyafaati orang selamat bener. Jadi Ruben wis kobong suwele. Iku lagi tak syafaati tak jubo iku enak kowe Bang. Muga-muga ora ini. Karena itu ganggu kecepatan saya Mas Nopo. Jadi kula lan donga ora eling, Pak. Donga napa? Ora eling. Karena ganggu saya, mesti nang mlebu swarga. Ah, itu udah ada gula-gula itu. Itu saya senang ada riwayat. Spesialnya Quran itu kalau nyafaat itu sebelumnya. Wa innal Quran yashfa'u li ahlihi qabla ayat hulanna fayat fa'uan. Jadi Quran itu nyafaati orang misalnya kados kula disyafaati Quran. Itu diusahakan jangan sampai masuk neraka. Jadi ora kok baru lagi digoleki itu kadung kobong itu. Paham ya, kalau ini preventif dan sebelum terjadi di sana. Makanya masyhur sekali kalau Quran itu yashfa'u li ahli. Itu ada yang menafsirkan yang syafaat Quran itu lebih spesial karena sebelum masuk neraka. Tapi
itu di doa-doa itu, doa Quran itu, Allahumma ja'alil Quran ala misalnya fil qabri misal tersobri itu soal sirati nurul dan seterusnya itu. Wa minan nari sitron wa hijabah. Wa minan nari lan sampun rokok sitron itu jadi tutup wa hijabah dan jadi nopo tameng. Jadi itu, dan itu tidak harus strategi masjid sebetulnya itu tadi. Misalnya surat Baqarah itu tukang ngadepi malaikat mungkar. Nah, surat Tabar itu jadi nol. Ya, bayangkan misalnya kasus kulon di surat Tiro itu pede. Kalau kenapa mati pede cara sanggup semua sakit. Padahal malaikat tukang nyiksa mau loro mungkar nopo. Akhirnya kan enteng. Itu kan jadi sampean boten malaikat wae apalan iki belum berbahaya. Perkara membuat ini dari wal asri. Masjid, imam-imam masjid itu ada engkek. Halata ke hati itu loh, agak melumpah, harbudir. Apalah yang guruna, ilang sama, ilang dirimu. Karena apa engkek mau surat doa malah gak karu. Cara kula narapal Quran iki imam masjid sekolah guna orang suwi kula ini baleni meneng. Iku apik timbang maca takbir isma mutar. Wasa ijan nabuah lampau, wasa ijan nabuah pasang buah. Allah nanti melaku-melaku itu makna khutbah. Khotibnya ya enggak. Kemudian dia ada ahli Quran kok dalil. Ini guru sing falalu yang nabu hayatan. Apa terangan? Falalu kayiyah. Falang nabi. Mau mana ngerti wonten kula makmu ya malah melumpah arep mikir. Ya apa dalil iku bareng. Bedalik sebabnya kalau ibadah berumah mau falanu yang saya ngapal Quran yang mau mutar-mutar bingung malah di ini falanu kayi falanu tidak saya kayak khutbah tidak seguri berang dan pun pun repot menjadi tadi gue repot cara pulang gitu sebetulnya itu tidak salah. Sebab itu adat dalam terawih, ya adat dalam witir. Itu kan terakhir itu baca kulhu, falak itu memang ada. Jadi sebenarnya ada apa-apa. Misalnya setelah Fatihah baca kulhu 3 kali itu tidak apa-apa. Cuma kalau di Indonesia memang nggak ada. Dikira kita ini main kulhu karena ada apa yang lain. Sebetulnya dulu sahabat itu pernah main kulhu terus malah jadi kekasih nopo. Pangeran. Tapi itu memang karena isyak. Dia senang saja ayat-ayat yang mensifati Allah. Di annaha sifatur. Itu saya merasakan betul itu. Jadi dalam mimpi kula berkali-kali mimpi, memang ayat-ayat yang mensifati Allah itu disebut ayat fadilah, ayat yang katanya lebih ketimbang ayat-ayat tentang hukum sosial. Kira tadi wasariqatu karena sifat Allah akan ada. Sebab itu ayat-ayat ini akan mengawal yang hafal sampai hatta tu akhia ilal jannah, sampai mengantar masuk nopo swarga. Sebab ini penting ya, poin jenengan kudu ono Quran, kudu ono apa. Misalnya sekarang mesti apa tuh Fatihah. Sungguh sholat, kowe kudu bangga maca Fatihah sholat. Ojo kok pakai rutin malah nopo gak bangga. Wis gak bangga cangkeme nopo kula namung apal Fatihah. Malah Fatihah tersinggung apal sitok wae wis pelek nopo. Fatihah itu tersinggung, mergo angger kalah ambek sing apal kok kan. Kula nggih apal tapi namung Fatihah. Nopo namung nek ngapal Fatihah kok mbok sepek kudu bangga. Kalau apa itu Fatihah? Fatihah kamu ampun tok Fatihah itu kudu pede sampeyan. Jadi ojo kok mesti tok mbok sepek. Kalau kowe bojo dia mesti tok. Ora iki kok enggak ada kustugal tapi alas maya. Kudu bangga, justru wis tok kudu suwitok tapi marung judes. Sitok tapi marung apa? Tahan banting. Tak kira 10 tahun gak minggat. Sifati sing seru-seru banget. Tak warai carane syukur sifati sing terus. Sitok judes. Ngono 10 tahun tak jam larat gak minggat. Modelnya ke PD untuk pasar elek lah, PD banget. Betul-betul nopo. Pasar aja kok wis sitok. Ora mbok suku. Gak ada kabeh elek judes. Yang modele ngono. Wani ndole menapa?
Sitok orang belas sama napal Fatihah juga gitu. Juga berkofain Allah Taala la yu'adzibu qalban fihi bi'aun lil Quran. Karena Allah tidak mungkin tidak gagal dijadinya pangeran. Aku ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku adae napa Quran. Karena fa innan nar la tukhrikul Quran. Karena api neraka itu tidak mungkin bisa membakar Al-Quran. Jadi terus ada tambahan lagi. Satu Nabi Dawud fa innan nar la taqulu athara sujud. Api tidak akan bakar bekas sujud. Jadi itu batuk, tangan, sikil jadi sujud ora bakal diopo. Cuma masalahnya kan rajile kan ngene. Selama ada uang sujud gak dijiwai, pas demeni rondo dijiwai. Lha iku semari perkara. Melaku delok konten dijiwai, melaku meneng masjid dianggap problem. Iku mari perkara, mari pangeran gak nyeto mari. Iku karepem dhewe tanggal. Iku mulai perkara. Makanya wong disano nafas aku tenanan, nafas maksiat ku tegir. Tapi pas maksiat napa? Mergo enten kula yo duwe pengalaman ya. Pangeran ora wis sampeyan, manja bil hasanati falahu asrun napa? Amsalnya ngamal apik sitok ganjarane 10. Nah ngamal elek sitok iku ganjarane dosane yo mung elek sitok. Asale sampai pangeran wis sampai. Tapi kalau dikonco kan. Ya tapi sayangnya gitu. Ngamal sampai sitok ditulis 10, tapi ono syarat ikhlas. Nah, ikhlas jadi. Elek ora ikhlas lah ditompo. Jadi memang iso misalnya berdino, Gusti kula boten ikhlas. Tetap tidak. Itu semari perkara kuwi Gusti iku coba ono pangeran itu semari. Banyak lu sertifikat dari ono kelola yo rian iki yo, tahu. Ngamal apa itu ditulis 10, tapi ono syarat. Ngamal elek sitok ditulis sitok. Tapi langsung kecatet, ora ono syarat nopo. Jadi gak iso misalnya berdosa. Gusti, tadi saya ndak ikhlas. Makanya jangan ora iso. Nah, ngono yo meriang sebetulnya terus wah ya repot nang ngono. Mengenai singaran hikam ini kalau setuju dengan singaran hikam penuh optimis. Jadi nak singaran hikam malam apa itu rasi tompo pengiran nak bergerak ikhlas karena lebih syarat. Tapi syukuri wah, ya wajib diteksir sama kon. Anja alaka ahlan dilamat. Bagaimanapun kamu diteksir melakukan itu. Jadi misalnya saya sholat, saya tidak ikhlas, sholat saya tidak diterima Allah. Tapi biro-biro pasti itu sholat. Andai kan saat itu saya membunuh orang kayak apa, tambah dosa besar. Andai kan saat itu saya zina, malah kayak apa dosa besar. Jadi hikam itu memprovokasi, memotivasi supaya orang pede. Jangan kamu nggak pede karena sholat kamu nggak diterima. Biro-biro gue ditegir ngelakoni. Hanya saat kita ngelakoni sholat kan berarti saat itu tidak zina, tidak membunuh orang, tidak melakukan maksiat-maksiat yang berarti HP meneh operasi itu Pak. Contoh. Nah, ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa memotivasi supaya orang itu mencintai amal soleh. Meskipun dengan kelas-kelas tadi, meskipun tidak bisa ikhlas, tapi faktanya kita ngamal. Kowe sedekah nek wong larat, gak ikhlas. Mungkin gak ditampa pangeran uga kowe ra. Tapi wong ikhlas wong larat sing keimanan, dhek mangan tetep waras. Mangan tetep. Dan dia waras itu cuma kau tenanan, dia dengan itu. Dan baru lain dua tinggi pas, ngamal di, paham ya? Dan itu sering terjadi itu. Saya ngamal ria orang ikhlas, tapi tidak matur nuwun tenan. Ketika matur nuwun tenan, bukan orang ikhlas. Akhirnya saya ngekei jual pengeran. Mereka baru kali dungane sing. Podo jamaah di ngoten. Iki gawe ulama mboten gawe kula. Misale jamaah wong 40 utawa wong 20, iku mesti ana sing salate ditampa. Jadi kemana ana wali, misale kula makmum Abdul Qadir Jilani misale, Abdul Qadir wali. Allahu Akbar, sebagai makmum Allahu Akbar, kan gak ikhlas. Wah, gak pantas gak ditolak Pak Yai ora jamaah gak ikhlas. Ambek pangeran jamaahnya rutin gak diterima. Tapi Abdul Qadir pangeran ditulis. Abdul Qadir berhubung ke jamaah ganjaran itu ikut. Rukin kan usul, karena siapa ya Allah? Artinya kan
Syaikhul Qadir jamaah tetap mergo Andre Rukin. Senajan ta Rukin ya. Lah iya artinya saling menolong, maksudnya ini gagal lagi saling menolong. Berarti Rukin kan iso usul pengiran. Siapa dulu makmumnya ya Allah. Jadi lho iki tenan iku dhewe ulama, mulane salat disunatno jamaah, nak menawa salat mbati kelompok kekatron sing di mulane kira sedekah niat golek dungane wong mlarat. Enak menawa kowe sedekah ora ikhlas, baru kae dungane wong mlarat. Sing ikhlas. Tidak. Wong mlarat ya duwe semono tenan yo dungano. Ini pentingnya ngaji ya begini sampai tahu. Itu semua nanti juga jadi saksi yang meringankan hisab-hisab. Mana tuh banyak cerita-cerita di hadis supaya orang mau masuk neraka, terus bumi yang tempat dia sujud, maturnya ya Allah, saya bersaksi si fulan itu pernah sujud di saya, sujud penjenengan. Akhirnya tanah itu mensafaati dia, akhirnya mengantar dia sampai masuk neraka. Itu yang disebut pakai faidah jinna min kulli ummatin bisa itu bagi nabi kala ulai nabo. Begitu juga baca sholawat juga begitu. Sekarang itu kan ilmu diintelektualkan, misalnya baca sholawat itu hukumnya kayak ya hukumnya ada usah sampai pikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau ala Muhammad. Itu berarti bukti bahwa kita mencintai Nabi. Bukti mencintai Nabi itu bukti iman bahwa Nabi itu sebagai Rasul yang sudah pasti diterima Tuhan. Kira usah mikir, nah selawat ping 100 ngene, nak ping 1000 ngene malah kapitalistik, transaksional, pengeran nggak ambil bocah kontrak. Soalnya sebenarnya sederhana. Kami nak sudah nongol di cerita tentang hadis sokai, di mana kenaikan manusia malah jadi lebih suara. Justru karena kenaikannya. Ada seseorang, tapi itu tiru dulu, karena ini enggak jadi syariat. Ada seseorang yang enggak pernah ngamal baik sekalipun, sampai mantepnya mlebu neraka dari wasiat, aku nak mati. Iku opong. Dan opong bocor, terus semua nopo debu, awu jangan bikin apa, awu abunya itu sebar nol. Ben mari satu kan siksa ra iso nyekel. Juga aku itu tahu ngamal nopo, apa ini hati itu. Barang pun mati dari pangeran ngendikan kayak debu-debu yang bertebaran jadilah satu dan hidup. Pun pangeran urip, mengatakan pangeran, ya bulan apa yang mendorong kamu sampai begitu, sampai wasiat diobong disebar. Ya Allah, saya ini saking takutnya sama jenengan, gak punya nyali suan nopo. Lalu saya pangeran itu sekitar mlebu nopo. Mereka udah protes, wong salah syariat kok mlebu. Saya enggak semua orang cara takut saya se ekstrim itu. Jadi enggak lu kowe lah wong melawan di pengiran enggak nganti loh, nganti ngejur apa. Enggak semua orang punya tingkat ekstremitas seperti itu. Meskipun itu tidak jadi saya, kalau nabar itu rukun mati juga ngejur beneran. Tidak mati. Tapi itu bukti bahwa kadang kenaikan manusia dengan ngarepe Allah itu baik. Nanti kalau nanti cerita tengah Jimri itu cerita, ono walinya pangeran, mana Nabi Musa bolak-balik di kalam pangeran. Ono seorang tukang ngangon wiridan, ya Allah, kalau mau mandi bilang, saya siapkan air untuk mandi. Kalau mau pergi bilang, saya siapkan sepatunya. Kalau mau makan bilang, saya siapkan hidup. Gue tidak wiridan, sampai Nabi Musa itu waktu. Pemang kamu pangeran koyo kowe. Pangeran gak mampu, pangeran ora adus. Pangeran ora kok butuh waktu iki Nabi Musa. Terus kare pangeran, kowe kliru, aku seneng wiridane. Karena apa? Semangatnya dia itu semangat mengkhidmati, semangat apa? Mengkhidmati. Kemudian dia ora bayang pangeran adus, pangeran kowe itu siap diperintah. Semangat mengkhidmati. Jadi kalau misalnya gue mentang-mentang kalau kita bener, Allah rapi mangan, Allah rapi sembah tetap agung, Allah di dura kami tetap agung, Gusti berhubung dengan tetap agung, pun damai mau di jalan buatan pulau Rusia, ya misalnya mentang-mentang Allah ada terbutuh. Pun Gusti kalau tak film, kalau tak tenang-tenang mawon, kalau saya baca mungkin kan yura piye-piye.
Jangan kelompokno beda piye. Coba. Itu kan ketoleran. Tapi begini ini benar. Pangeran Rasul Tokobo benar, tapi melahirkan kemelenceng. Tapi tadi kalau kita umat Nabi Musa salah. Tapi melahirkan kegairahan maka mana kita naik sidik-sidik ubar nawai, namun ada di barokah, macam wes naik, naik itu nama. Kalau tidak asal alami loh ya, orang tiga-tiga itu pokoknya alami, nama alami, itu sudah termasuk jadi saksi. Pak, kita sekolah ngaji bulan itu pokoknya ngaji dan apal Bismillah, apal Fatihah itu harus banget. Ya Fatihah itu disifati Rasulullah itu spesial. Sab'am minal masani walakot adaina ka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Jadi Fatihah itu spesial. Jangan sampai karena kita ini kalah sama yang hafal Quran 30 juz terus malah muni wis duwe sitok kula biar hafal tapi namung Fatihah. Maupun namung Fatihah itu malah wis sithik buat sepeh. Mun belontong kadung cerita kiamat tak terusaken. Ini penting banget. Terus saksi-saksi yang memberatkan tadi kayak jasad-jasad kita yang dipakai maksiat macam-macam. Niku ijek kalah. Ambek miskol habati khordalin min iman. Sinten mawon sing teng atine itu tertanam iman. Iman la ilaha illallah. Niku tetap semua saksi yang memberatkan. Niku kalah ambek kesaktiane la ilaha illallah. Jadi sampai juga elu yakin aku. Disebut Yusuf itu walladzina amanu bil qawli sadidi fil hayati wa fil akhirah. Mergo kalimat la ilaha illallah itu kalimat sing abadi. Sementara catatan maksiat iku iso hancur. Mergo dhewe maksiat itu sesuatu sing nyata sing profan, sing iso dihilangkan. Kalau kali ini malih. Karena apa wong sing lamat la ilaha illallah iman senajan to dosane gedhe kaya apa tetep sampeyan mlebu swarga. Senajan to tau disiksa ning neraka tapi tetep mesti mlebu. Logikane jelas. Kowe misale tau dosa gedhe. Nah wong sing bondo niki pengiran diwales dilebokno swarga ya wis kuat. Kabeh dosa iku kaitane mek manusa iku khawatir iso dihilangkan. Sementara kalimat la ilaha illallah disebut kalimat tambahiyah, kalimat yang tidak bisa dihilangkan. Sebab itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan nanti akan berkeabadian. Ini disebut waja'alaha kalimatan tambahiyah. Disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Baqiyatus sholihatu kalimat la ilaha illallah subhanallah. Karena nanti kalimat ini tidak bisa dihapus. Karena kebesaran Allah, keesaan Allah itu abadi ila yaumil kiamah sampai akhirat sampai untuk selamanya. Sementara maksiat hilang. Begitu juga kalau atom hilang, kode hilangnya maksiat itu kode-kode nopo. Lah timbal durit yang membentuk swarga namun kalimat-kalimat thayyibah ini disebut da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ku sirine kena apa darane kalimat thayyibah, darane kalimat baqiyah, darane kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu insyaallah taala napa amin. Ini penting kula aturaken terus orang-orang yang sudah min ahli la ilaha illallah itu harusnya tidak panik. Kowe iman mulai cilik ape mati kok wedi. Gak lanang. Maksudnya kowe ora biasa mau. Yo kan sampai mati napa? Biasa. Gus kula kita lah ape mati yo. Kalau lah sebagai kiai ini dia kapan? Dia tak parah-parah ni. Lah kok priang. Biasa wae, no? Iya dulu sampai dilatih, Nabi dulu melatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nabo. Nabi Khidir nak ndonga kula apa dungane Nabi Khidir nuriyen mboten jarak tapi kula dadi apa. Iku nak ndonga niku saged menekan pangeran tenan. Iku nak ndonga ya Allah engkau Tuhanku yang sejati. Wa inna lan nuhlika wa anta ma'ana. Dan saya tidak akan bahaya, tidak akan rusak selagi Tuhannya masih engkau. Saya akan baik-baik saja. Ya berkala logikanya jelas.
Misalnya saya ini lahir tahun 70. Ini rumah saya ini kelahiran tahun 70. Beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun, saya tidak ada. Dalam ketiadaan itu saya itu ya tidak tahu, saya itu ngapain saat itu, saya tidak tahu. Toh baik-baik. Setelah saya wujud, sekarang saya bisa makan, bisa minum, bisa guyon, bisa duwe fantasi, bisa duwe angan-angan, bisa cita-cita, ya senang. Tapi kenapa setelah saya senang menyaksikan kejayaan Allah, mati Allah, justru aku panik, sebenarnya aku nak mati dia. Nasibku biar ini juru tanah. Kan kemungkinannya kita di dalam tanah itu kan dalam ketiadaan lagi, sama seperti ketiadaan zaman kita belum. Nah dalam ketiadaan ini ketiadaan yang dalam fikobdotillah, dalam kendalinya Allah, yang setiap saat Allah bisa mewujudkan lagi. Ini ku diarani yaumul hisab. Tapi kenapa di yaumul hisab itu Allah sifati seakan-akan Allah itu terus gak rahman. Wah, engkau nanti tinggal hisab dosaku diaudit, sampai kesalahanku diaudit. Justru Allah audit kesalahan, kita butuh bangga. Gusti, kalau seneng di pangeran jenengan, kabeh salahku jenengan tulis. Kalau seneng di pangeran gak lali kan, kalau ini buatan mawon. Kalau dosa makanya ini, jenengan kok ini Gusti, kesenang jenengan. Boleh Gusti lah, mungkin jenengan ini, jenengan hisab, nampun jenengan sepuluh, jenengan ora iso hitung tok, tapi bisa nyepu. Mengenai juga yang mutin-mutin, awatan orang mayat mati itu didungan no. Gusti ampun sekso. Jenengan sekso kan tetap jadi pengiran. Orang ada juga. Dan wa antal doniun an ada. Kan jumlahnya apa? Ya Rabbi konjepuro wa antal doniun an ada. Untuk menjadi Tuhan itu kan syaratnya ada harus nyiksa dia. Kan tetap engkau jadi Tuhan. Berarti ini pengeran, aku nyekelah tetap pengeran. Mereka dirayu, engkau itu tetap Tuhan, senajan orangnya. Artinya untuk menjadi Tuhan itu ora usah nganggo syarat. Ya apa aslinya oleh ngerayu, boleh memojokkan itu apa? Lain pengeran yo bisa, tapi aku tetap pengeran senajan toh. Coba nak ngoten. Tapi tak pikir pengeran orang sinis ngoten-ngoten. Tapi pinter. Jadi itu warane nabi. Nabi ora ono wong larat. Uripe ning dunya wis lara, kere. Misale nabi umpama sugeng menangi rugen. Nek ketemu wong larat ning dunya, iku nabi nak ngendikan. Ya Allah, anta akram min ayu azibahu marroten. Jenengan udah sing terhormat, buat ngarah kita aja sopeng tinggi, jadi karena mati marah tuh nabi. Wa anta akramu min ayu adibahu marah. Gusti tentunya pun lorong, pun kiri, saya yakin jenengan tidak akan mengkirikan lagi di akhir. Cukup sekarang. Tapi nak orang juga mati, nabi lain juga. Ya Allah. Engkau zat yang Rahman, saya yakin Rahman, engkau akan diteruskan nanti. Jadi poin api pun gitu kabeh terus. Nanti berita apa kabeh pulau itu misalnya mati, pun tentunya enak. Kalau yakin sifat Rahman ini jenengan gawe bahaya enak, dia terus normalnya. Tapi nanti ada Rahman larat, jadi punya loro dari Nabi. Ya Allah, saya yakin jangan maringi loro disangkal, gak mungkin jangan maringi loro. Itu disebut husnuzon. Jadi semua yang akan dilakukan Allah, kita berpikir positif. Berapa malam berlembang, mulai naning dunia, naning akhirat, yang mesti. Nah, kan dunia. Pulau naning dunia loro, semua itu kan tambah. Waktu dipandang secara pasti, itu Allah. Allah itu tidak suka sama hambanya yang memandang dia secara pasti. Ini dikatakan Nabi, anak lewat hadis qudsi, anak indahkan abdi kata Allah. Saya ini terserah cara pandang hambaku terhadap. Nah, aku disangka apik, tak lakoni apik, tak disangka elek, malah tak blus-blus dari pengiran. Karena kalau aku pede mau, kalau tak kau isi tiang, kesemuanya mati ujung. Aku mantap pengiran ngobrol, aku suarga, pengiran Yesus ngobrol, aku nopo. Padahal orang yang protes, mungkin jenenge sombong, mantap betul suarga. Lah gue sombong. Lah sombong gue sih. Aku nak mau darah ini. Aku itu nak mati. Aku mantap pangeran di sombong gue aku nih suara. Kemarin sopan dong. Aku darah ini pangeran di sombong gue aku nih. Lah gue mamang soalnya pangeran rai. Cuma mesti nunggu rokok gue ya. Mau nyipati Allah bener gue nyipati rapi.
Ya saya kan sudah benar. Mulanya kenapa mati misalnya itu yakin. Allah sakit ngebono kula ten. Rasa terus nggih sakit ngebono kan. Ora usah kok iki. Sudah ae. Sing kudu dadi Allah sakit ngebono kula ten. Gawe kita. Wong tujuh ribu mampu nak ada dulu. Orang kok mamam kangen susur mulane iso manut. Ya nanti tak benar. Tapi kan itu orang rokok itu Pak tamu nih. Tapi kan itu rokok nih. Ya seperti itu. Tapi yang jelas sifat itu benar. Allah senang rokok aku nih. Rokok titik. Masalah itu. Kalau misalnya ngomong, gue sombong tuh, dosa juga kok mantep ngebu suatu. Gue sing sombong, gara-gara Allah ada yang ngomong aku nih. Sombong gue, parah gue. Paham gitu, jadi penting. Dari semua itu bisa diseksi. Semua kata-kata kita, keyakinan kita, muamalah kita pada Allah itu sebenarnya diseksi yang meringankan. Sehingga dia nanti itu arti apa? Suarga. Mau nangan dari pulau. Nabi nanti kita koi. Nah, ketika Nabi jauh wong sing lapan la ilaha illallah iku sumber mesti mlebu swarga. Ditakoki, senajan to nate dosa gedhe ngaten yo, sampeyan soal dilebokno neraka iku dimbah tok. Ya tapi 100 tahun bisa nang mati wong kan apa? Tapi 100 tahun ya cepet. Bandingannya selawase napa? Nah, jadi tetep enteng, napa? Ya, tapi nek itu ora usah liwat neraka lha apa wae abinawat ngoten. Dan apa mati di kancane salam pun harus apa mati salam pun bapak sepurane aku ora iso ora liwat nopo rokok. Dene pede. Dene manten tu swarga dari malaikat itu salah hidungan, salah nopo. Dene pas mati swarga nggo kapan elek. Jadi wis bebas konsultiran pertanyaan. Pas malaikat apa takok. Kamu siapa Tuhan kamu? Juga lo penghuni lama itu. Penghuni lama kalau kita itu selawat akhirnya dia selawat. Sekarang boleh itu aku, itu besok kemungkinan. Nah, gue kan bisa ngadepi itu. Ada saya nama mati ketika panianya itu keliru, terus Trikia Gunawan tahu? Enggak prospek ya. Jadi udah pikir kalau itu, makanya niku wonten ya Gunawan itu seorang wali bujangga. Sawi pribadi itu guyon, nganti mati gitu kok. Karena dia saking asiknya dengan Tuhan, jadi dengan segala nasib yang kere itu guyon, nganti mati gitu kok. Kemudian orang dunia keindahannya Tuhan, jadi ini keyakinan hidup itu menyaksikan keindahan. Nah, wong ragu ya, orang hati roh keindahannya kok. Jadi guyon, nanti mati. Dan itu baik, karena guyonnya bukan guyon arogansi, tapi guyon nikmati rahmati kok. Allah Subhanahu. Sama tak cerita ini sangat ya Gunawan itu Nabi Dawud itu bujurnya sangat pulas. Dia seorang raja, seorang apa? Raja. Opo itu Nabi Sulaiman opo itu malah bujurnya Sulaiman saya bapaknya satu anaknya apa? Rojo. Pakai botolnya koma. Ketika Ratu Bilqis itu omahe istana sing dinggo istanane kom. Ratu Bilqis melete mergo istanane saking napa? Dekne ra nyangka nek ana kerajaan sing luwih sugih tinimbang dene. Bareng Nabi Sulaiman diceritani burung berikut nek ana raja sinten Terus Nabi Sulaiman saking meletene kandange jaran. Terus iki gedukan. Iki gedukane jaran digawe kom. Kandangnya sapi digawe kok. Terus sapi bicaranya di bareng letong. Ya munggah mesin ini. Bareng utusan Raja Bilqis teko. Dia yakin nak kalau kerajaan kaya ini. Teko lapor Bilqis. Sulaiman itu kok melete juga. Orang pun betul di rumah juga. Kandang sing juga muyoe sapi kalian jaran. Saking nopo. Ini ceritanya kan ngeten. Ini sesuai ayat Quran ini. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursal. Falamma ja'a Sulaiman qala atumidunani bima fama atani yahu khairum mimma ada. Jadi Ratu Bilqis itu emas batangan, cara sakniki sak foto-foto niku dihias. Napa? Dihias. Batu dihias
Terus diadai wadah sing indah, mergo emas. Bariku cara tani iki dikai pita kok iki ya, terus digawa dayang-dayang sing wayu. Dikawal sampai pengawal sing spesial, mergo nggawa napa? Mergo masuk mantane barang mulya. Bareng utusane Bilqis ke kerajaan Sulaiman ternyata emas digo gedhogan napa? Warune do panik. Barang sing tak tubjo-tubjo digo hadiah ben Sulaiman seneng, ternyata niki digo gedhogan napa? Lan dari Sulaiman atumid dunani bima do aku mau pameri dunya kulo dunya aku tak ngono kok kandang. Panik. Nah, ini kalau cerita rakusnya Nabi Sulaiman Nabi Dawud. Suatu saat Nabi Sulaiman nemu Nabi Dawud ini, roh walang tak ciri. Ini ku dibedak, moron dindi dibedak, dikejar. Pengambil tingginya, dia kandang dewe kau botol mas, omai kau mas kau walang ciri kau mas dikejar dia bedak. Kowe gak izin Nabi Sulaiman. Wa fi riwayat Nabi Dawud gak izin dunya untuk lagi. Kok ono walang mati ket. Ya Nabi aja yo. Pengiran akhirnya seneng. Nabi sinten Dawud. Ya Rabbi, wa may yashba'u min rahmatika. Jadi kowe nek tukang mangan, tukang toma tawari ilmune yo tetoma tapi diridani pengiran tawari ilmune. Ya Rabbi, wa may yashba'u min rahmatika. Sinten Gusti sing saged warak sange rahmate jenengan. Akhirnya pengen ini sotak bayi ya pinter. Jadi ibarat kalau wong wis bermangan sate 10 sunduk, ngombene wis pantas susu semuanya serba enak. Engko ora rugen mangan jagung bakar sing indah, iku tetep kepeng. Mergo enake jagung beda enake. Jadi wong ora bakal warak karo rahmate. Wong wis kancanan menteri, kancanan presiden, kok terus eling kancane zaman ning kampung kanca mati. Mergo nek mati yo beda kancanan presiden kanca zaman ning. Wah iya karena wong ora bakal warak sampai rahmate nopo. Wong kula di anak nak turu nanti kau dia anyar gak seneng kau sing kamu. Padahal anak gua umur 4 tahun. Nah alasannya kan. Kenapa kamu tidak seneng kau? Gak enak apa-apa. Enak yang sudah lama. Artinya kau selek itu dua kelebihan dibanding kau hanya tangguh turu kan kau aja orang pasti nopo ungkep bisa mana pinter Nabi Dawud ketika kesalahan pengiran udah wajib doyan iku dari bapak ya sebab berrahmatika sinten terus dising sakit warak sange rahmate bikin apa mangan jerokok baru dimangan dua baru dua membaca itu tawari ilmu jadi tak jadi salah ini teratur untuk itu nopo. Nah, tapi tidak salah tak ilmu ini, cuma tengah mereka di toko tawar. Tawar, caranya ini apa? Wama yasbau, sinten bergusti, sing sakit, warak, saking rahmati. Jika Nabi Dawud sugemu, nono. Mereka tetap ini, uang ora iso warak saking rahmati. Misalnya emas itu ditoto neng omah, itu ora indah. Orang petualangan, tapi nak emas sing sangka walang sing iso terbang kan indah, dadekno napa? Petualangan. Nah ternyata emas itu setan. Iku emas itu mau mengantar ning gone wong wedok wayu sing lagi adus. Ini kurang ajar. Ternyata emas itu jemaane sing bareng Nabi Dawud mulai rong wedok sing tondo adus mau. Berapane kene suwe ora usah takono. Iku Nabi Dawud bareng tenang dia rodes menang-menang sampai dirapi. Ternyata itu bujuni wong. Padahal nak rondo atau perawan kan gampang, tapi itu bujuni. Apa jino rawani, demenan rawani yang dia nabi, tapi lari guys. Wah saja nih Nabi Dawud menandani apa itu? Ya aku bisa ngambul ngomong so ibu sita itu pengen, tapi jangan. Ya tapi orang sing koyo iku. Jadi aku bilang tadi, ya aku bisa ngomong tapi mesti tahu itu pengen. Tapi jangan nangis mana. Tapi orang sing koyo, memberi pati boleh kuat, semua orang sing koyo. Akhirnya saya sombong diri, sampai nembuk. Tinggi bujur itu apa kesembuhan Mekah, tapi tidak bisa. Dapat proses Nabi Dawud diangen-angen kon Mekah tapi tidak bisa. Ini terus terjadi. Wahal karena beul khosmi istasawarul kita kalau ala garuda kafasi anabo
minhum qalu la takhaf khosmani bawa ba'duna napa ala ba'din seterusnya. Nabi Daud itu seorang raja. Dia dijaga di istana sampai lapis 7. Tapi tahu-tahu ada 2 orang yang bisa menerobos di istananya. Nabi Daud kaget, papa diamin, Nabi Daud kaget. Ketika kaget, si 2 orang tadi bilang, "Ampun Nabi Daud rasa kaget-kagetan, rasa takona kalau sudah bisa mlebu. Pulau itu gak ada pertanyaan, jenengan putuskan yang benar." Ya. Jadi Nabi Daud dijawab, masalah mau dulur pulau ini duwe wedhus sangat pulau. Lho pulau di situ kok dijaluk. Ini cara jenengan sebut. Nabi Daud marah-marah. Dulur ini dolim tenan, mau duwe sangat pulau sok, mau jaluk ini. Mau dolim, mau tenan dolim, yuk dolim, pun pamit hilang. Ternyata itu malaikat yang menjelma untuk mengingatkan Nabi. Itu udah aku. Duwe sangat pulau sok, tidak kepengen deh. Kita sebut indah lagi lalu situ wasitu nano nahja. Tapi wali anak ada tuh wahidah. Fakola akhirnya wajani. Nabi Daud jawab ke sekolah, akal dola maka visuali nak jadikan hilang. Ya, waktu sangat pelosong, itu jalur yang situ mesti boleh. Akhirnya Nabi Daud ngerti kalau itu masalahnya dia terus wajan nak Daudu an nama patannahu fastal fararokbalu wa qararati al wah. Akhirnya Nabi Daud sujud. Dia sujud yang pangeran nangis. Niku sampai 40 hari. Niku sukar nganti tukur, saking subur berko luwe nama air matanya itu Nabi. Sampai tahu tobat nanti. Dari kantor pulau yang arah itu tahu tobat kan. Pak Karwa ada di bujuk sama pulau Sono. Ya ada sih kena ngajar. Nabi Daud ganggu nih gak tobat nanti kalau mau ngerakana tanggal pulau. Kayaknya sifat itu bisa jadi. Lagi sampai buat diri dari pengiran mau kita nih bapak Yasbau bermatikan sinten terkesi sing saged waras sange mati mungkin akan yang tadi ilaina min amri syariah walaupun nanti petunjuk nadola nanti sange kesehatan orang mata nanti rahmat atau bisyara nanti berita gembira kerja nanti iklan swarga di muslimina kedua biro-biro wong sing Islam inna wa ta'ala ilmu wahidina sing ngomong sing nglakoni tauhid. Inna wa ta'ala wa ya'muru mutu sapa Allah perintah sapa Allah bil adli kala keadilan ayo tauhid dikese tauhid awil insati utawa kesadaran. Walitani lan nglakoni ihsan agar para iki dikese nekani berapa keperdonan. Awan tak buta Allah. Utawa yen nyembah sira Allah ing Allah kana kaya jenis sira utara ningali sira ing Allah. Kamar hati. Wa ita idil kurba lan ngekei wong sing diunsur kerabat. Ita idil kurba dikese ngekei sing diunsur kerabat. Ayo korobati dikese keparakan. Kalau tentang Allah Taala gue ini diukur ini dikri kelang tersebut istimaman krono nganggep penting di kelang diukur. Wayang caranya kata Allah Taala ini fasa ini barang ada izin sejina mungkar dan kalau mungkar sangat membuat cara melakukan sangi kekafiran wa ma'atil ambirokor ma'atiatan. Wajibati yang kedoliman itu ini dikecil kedoliman dan nanti marah manusia. Kalau tentang Allah Taala gue ini jauh dikri kelang tersebut istimaman krono nganggep penting. Kamar kerja kaya oleh ngabidi sopa Allah di fasa iklan barang elek dan dibui kadalika kaya mengkono-mengkono istimewa yang itu nasihati sopa Allah ta'ala kumi sirokabe bil amri iklan perintah wana dilan penyegan ala kumnauna sirokabe tanda karuna yang jadi yang sirokabe tata ibu nasihitin nopola sihat kabe wakilan itu tetap yang dalam jauh dari karun iswa mustak atau itu mutak sin asli kita wafil mustadrok anif di Mas'udin dan yang dalam kitab mustadrok anif di Mas'udin kari wayatnya sang Abdul bin Mas'ud Nabi Kanjeng Nabi dawuh Abdul bin Mas'ud dawuh wa hadhihi asma'u ayatin fil Qur'an wa hadhihi kari ilah dawuh iku asma'u ayatin luwih komplit ayat fil Qur'an ing dalam Qur'an lil khairi kanggo nerangno barang apik lil khairi kanggo nerangno barang apik wasari lan nerangno barang elek